Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, ia telah diselamatkan dari penghukuman. Yohanes 3:18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Namun setelah orang Kristen diselamatkan, ia harus menempuh kehidupan dan pelayanan di dalam Tuhan, sehingga kita dapat berkenan kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Firman Tuhan ini memberitahu kita bahwa semua kaum beriman harus menghadap tahta pengadilan Kristus pada kedatangannya kembali. Penghakiman ini bukanlah mengenai keselamatan kekal mereka, tetapi mengenai pahala mereka. Ini berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan kita setelah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dalam seluruh Alkitab, hanya 1 Yohanes pasal 4 yang memberitahu kita bagaimana kita bisa dengan tidak takut berdiri di hadapan tahta penghakiman kelak. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap di dalam kasih, ia tetap di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Karena Allah adalah kasih, maka Allah menghendaki kita mengasihi saudara-saudara kita, bahkan tetap berada di dalam kasih-Nya. Asal kita tetap berada di dalam kasih-Nya, ini berarti kita tinggal di dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18 melanjutkan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Rahasianya ialah tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih berarti tetap berada di dalam Allah. Jika kasih Allah sempurna di dalam kita, maka kita bisa tanpa takut dan gentar pada hari penghakiman Kristus kelak. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus memiliki satu pikiran saja terhadap saudara-saudari kita dalam Tuhan, yaitu mengasihi mereka, mendapatkan mereka, agar mereka beroleh kebaikan yang paling tinggi. Hanya ada kasih, tanpa ada kebencian. Perbuatan atau sikap ini haruslah merupakan satu latihan bagi kita, sampai suatu hari nanti, seluruh diri kita, seluruh manusia kita, tinggal di dalam kasih. Kasih pun tinggal di dalam kita. Demikianlah segala ketakutan terhapus dari hidup kita di bumi ini. Jika kita mempunyai kasih, ketakutan akan lenyap. Di hadapan tahta penghakiman kelak, kita pun tidak akan gentar. Inilah hayat kasih. Inilah kehidupan kasih yang dapat bekerja sedemikian rupa di antara para saudara-saudari dalam Tuhan, sehingga menghapus segala macam ketakutan.
Buah dari Roh Kudus ialah kasih. Ini dapat membuat kita dengan penuh keberanian berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus. Kita telah melihat mengasihi saudara berarti mengasihi Allah. Mengasihi saudara dapat menyempurnakan kasih kita terhadap Allah. Mengasihi saudara dapat membawa kita sampai taraf kesempurnaan, yaitu tidak merasa takut terhadap saudara. Mengasihi Allah dengan mengasihi saudara berjalan bersama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita mau mengasihi Allah, haruslah kita mengasihi saudara-saudari di bumi ini. Dengan demikian, barulah kasih itu menjadi sempurna di dalam kita. Dan barulah kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut pada hari penghakiman Kristus. Ini adalah satu perkara yang sangat ajaib. Marilah kita terus-menerus belajar mengasihi semua saudara-saudari di dalam Tuhan, agar hayat kasih ini beroleh jalan keluar dan ternyata di atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau letakkan di dalam kami. Tuhan, kami rindu tinggal di dalam kasih-Mu, sampai kasih-Mu menjadi sempurna di dalam kami. Tuhan, biarlah di dalam kasih-Mu, kami tidak lagi takut. Kami mempunyai keberanian untuk berdiri di hadapan-Mu pada hari penghakiman Kristus kelak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.